Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda adalah dari program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Saya akan membahas Artificial Intelligence. Yuk simak materi berikut. Berikut poin-poin pembahasan materi. Definisi Artificial Intelligence menurut para ahli. Buchanan dan Shortleaf menyatakan artificial intelligence merupakan cara memanipulasi simbol dalam memecahkan masalah. Stauggart dan Marvin Minsky menyatakan intelijensi buatan ilmu pengetahuan yang mampu membuat mesin mengerjakan pekerjaan seperti manusia. Waterman menyatakan artificial intelligence merupakan ilmu pengetahuan di bidang komputer yang dibutuhkan untuk menjadikan intelijensi software komputer yang lebih maju. Sumbangan terbesar di bidang AI diawali pada paper Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba menjawab, dapatkah komputer berpikir dengan menciptakan mesin Turing? Paper Alan Turing pada tahun 1950 berjudul Computing Machinery and Intelligence mendiskusikan syarat sebuah mesin dianggap cerdas. Dia beranggapan bahwa jika mesin dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya cerdas. Percobaan yang dilakukannya disebut Turing Test. Pada akhir tahun 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, program AI pertama. Program ini merepresentasikan masalah sebagai model pohon, lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Istilah kecerdasan buatan pertama kali dikemukakan pada konferensi Dartmouth yang dikemukakan oleh John McCarthy pada tahun 1956. John McCarthy berhasil membuat program yang mampu berpikir non-numerik dan dapat menyelesaikan masalah pemikiran pada tahun 1956 sehingga sering disebut sebagai Bapak Kecerdasan Buatan. Kelebihan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, lebih murah, lebih cepat, konsisten, dapat didokumentasi, dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik. Kecerdasan alami cepat mengalami perubahan, proses transfer lama dari satu manusia ke lain, lebih mahal, lebih lambat, sering tidak konsisten, sulit direproduksi, seringkali kurang teliti. Berikut beberapa perbedaan antara artificial intelligence dan kecerdasan konvensional. Ruang lingkup kecerdasan buatan. Sistem pakar atau expert system. Komputer sebagai media untuk menyimpan knowledge para pakar sehingga komputer mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah layak kemampuan seorang pakar. Pengolahan bahasa alami atau natural language processing. User bisa melakukan komunikasi dengan komputer. Bentuk komunikasinya dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Misal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya. Pengenalan ucapan atau speech recognition. Manusia bisa melakukan komunikasi dengan komputer. Bentuk komunikasi dengan menggunakan suara, di mana suara manusia sudah disimpan di komputer terlebih dahulu, sehingga komputer bisa mengenali suara manusia. Robotika dan sistem sensor. Robotik akan menggantikan sebagian pekerjaan manusia, sedangkan sistem sensor akan membuat robotik atau sistem terotomasi. Computer vision. Menafsirkan image maupun objek-objek tampak melalui komputer. Intelligence computer aided instruction. Komputer bisa digunakan sebagai guru yang bisa melatih dan mengajar game playing. Soft computing merupakan perkembangan baru dalam membangun sistem intelijensia di mana sistem yang mempunyai keahlian seperti keahlian yang dimiliki manusia pada domain tertentu, mempunyai kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan supaya bisa bekerja lebih baik apabila terjadi perubahan pada lingkungan. Metodologi dalam soft computing, fuzzy logic, artificial neural, probabilistic reasoning, evolutionary reasoning. Sistem yang menggunakan artificial intelligence akan menghasilkan keluaran berupa solusi dari suatu permasalahan berdasarkan sekumpulan knowledge yang ada. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.